Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Bab 698. Mendengar ini, Biantara tersenyum sembari menjawab dengan santai. Ini bukan rahasia lagi. Nona Dewina adalah selir Raja Kresna. Ketika mengintai di kerajaan Nuala, dia mengganti namanya, statusnya juga cukup tinggi. Kenapa Tuan Wahyudi begitu penasaran dengan identitasnya? Jangan-jangan Tuan terpikat dengan kecantikan Nona Dewina? Iya. Wira hanya tersenyum dan mengelak, enggak, aku hanya penasaran saja. Putri Raja Kresna ternyata pergi ke kerajaan Nuala sebagai mata-mata. Raja Kresna benar-benar licik juga. Namun, hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, anak-anak dari keluarga besar tidak punya kendali atas diri mereka sendiri. Setelah membahas masalah ini, Biantara membawa mereka ke halaman, lalu berkata, "Ini adalah asrama para utusan. Tuan Wahyudi bisa membiarkan rombongan untuk istirahat dulu. Ibu Suri hanya ingin bertemu denganmu seorang." Ini memang peraturannya. Tanpa berpikir panjang, Wira meminta Danu dan lainnya untuk menunggu di asrama, lalu pergi menghadap Ibu Suri bersama Biantara. Saat ini, salah satu bawahan Biantara tiba-tiba membisikkan sesuatu. Lantaran jaraknya terlalu jauh, Wira tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, terlihat Biantara yang tertegun usai mendengar ucapan tersebut. Dia diam-diam mengangguk tanpa memedulikannya. Di depan adalah istana. Terlihat tembok yang berdiri dengan kokoh, mirip dengan yang Wira lihat di serial TV di kehidupan sebelumnya. "Tuan Wahyudi, kami telah mendengar banyak tentangmu. Aku ingin tahu apa Tuan memiliki niat untuk meninggalkan kerajaan Agrel kali ini?" tanya Biantara dengan asal. Namun, Wira mendengarnya dengan serius dan mengerti apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Biantara. "Aku tentu saja akan pergi setelah urusannya selesai. Kalau enggak, apa Tuan Biantara ingin menghidupiku selamanya?" timpal Wira sambil tersenyum. "Haha, Tuan Wahyudi adalah orang yang terpelajar. Bagaimana mungkin memerlukanku untuk menghidupi Tuan? Aku hanya bertanya karena penasaran saja." Biantara tertawa sejenak, lalu melanjutkan. "Tapi, kalau punya pemikiran apapun, Tuan Wahyudi bisa mengatakannya. Aku adalah orang yang ramah dan suka membantu." Wira hanya membalasnya dengan menangkupkan kedua tangan. Kelihatannya, Raja Araria ingin menarik Wira ke pihaknya melalui Biantara. Wira sangat malas untuk membahas hal ini sehingga dia bergegas memasuki istana. "Tuan Wahyudi, apa menurutmu istana kerajaan Agrel megah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan istana kerajaan Nuala?" tanya Biantara sambil tersenyum. "Aku sendiri belum pernah pergi ke istana kerajaan Nuala. Kamu sudah bertanya pada orang yang salah," timpal Wira. Biantara agak terkejut saat mendengar pernyataan Wira. Dia berkata, "Ternyata Tuan Wahyudi belum pernah pergi ke istana kerajaan Nuala. Tapi, aku dengar bahwa istana kerajaan Nuala sangat megah. Bahkan, istana ini dibangun dengan meniru kerajaan Nuala, hanya saja istana kami lebih besar dan megah." Ketika membicarakan ini, Biantara tersenyum tipis dan terlihat rasa bangga yang terpancar dari tatapannya. Pembangunan istana bergantung pada astrologi untuk menentukan luas bangunannya. Hal ini nggak bisa dibangun secara sembarangan. Istana bisa saja terlihat besar, tapi bisa berpengaruh terhadap nasib negara. Peruntungan bisa saja bertolak belakang dengan yang diharapkan, ujar Wira tanpa merasa segan. "Haha, apa Tuan Wahyudi tahu Dirga?" tanya Biantara yang tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. "Tentu saja, kenapa? Apa Tuan Biantara juga mengagumi Panglima Dirga?" timpal Wira sambil tersenyum. Begitu mendengar ini, Biantara sengaja menghela napas, lalu berkata, "Ketika Dirga masih hidup, kerajaan Agrel sama sekali nggak berani menyerangnya. Sayang sekali Dirga sudah tiada. Raja kalian adalah orang yang cerdas, sayangnya dia nggak berpikir panjang. Dirga memang sudah mati, tapi masih ada Yuda. Meski masih muda, dia sangat ahli dalam teknik perang. Dia mewarisi keahlian Dirga untuk melindungi perbatasan. Terlebih lagi, Raja Tanui juga sudah mati dan Giandra yang mewarisi tahtanya. Kini, giliran mereka berdua yang akan bertarung." Wira tersenyum sejenak, lalu berucap, "Kamu juga tahu masalah perang yang terjadi di perbatasan. Prajurit Yuda sudah berkurang 50.000 orang, tapi dia masih seri dengan Giandra." Wira tidak melanjutkan perkataannya, tetapi Biantara sudah mengerti. Wira sedang memberi tahu dirinya bahwa Giandra tidak sebaik Yuda. AB 699. "Haha, semoga dia bisa hidup lebih lama," ucap Biantara sembari tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia melanjutkan, "Baiklah, di depan sana adalah istana. Aku nggak akan masuk. Nantinya, akan ada orang yang mengantar Tuan Wahyudi masuk." Begitu tiba di luar aula besar istana, Biantara pun berhenti. Seorang Kasim tampak mendekat dengan penuh hormat dan membawa Wira ke dalam. Setelah memasuki aula besar istana, Wira melihat para menteri kerajaan Agrel yang berdiri di kedua sisi. Meskipun ini adalah kerajaan Agrel, bangunan yang megah dan berkesan ini tak kalah dengan kerajaan Nuala. Wira pun melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia juga melihat 4 orang duduk di kedua sisi bagian depan. Salah satu di antara mereka adalah Giandra, sementara 3 orang lainnya adalah ketiga raja di kerajaan Agrel.
Mereka sama-sama memejamkan mata dan mengabaikan Wira. Akan tetapi, Wira juga tidak memedulikan mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke arah 9 anak tangga yang berada di depan. Di sana, ada sebuah tahta naga yang diduduki oleh seorang anak kecil. Di belakang tahta tersebut, terdapat tirai yang menggantung. Dalam bayangan samar, tampak seorang wanita duduk di sana. Wira berjalan mendekat dengan tenang, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Hamba adalah duta dari kerajaan Nuala, Wira Darmadi. Hamba memberi hormat kepada Kaisar dan Ibu Suri Kerajaan Agrel." Begitu kata-kata ini dilontarkan, wanita di balik tirai berbicara dengan suara yang lembut dan merdu. "Wira, kamu sudah menempuh perjalanan jauh. Mengenai urusan diplomatik, akan ada orang yang membahasnya denganmu. Dengan perdamaian antara kedua negara, kita bisa mencegah bencana dan pertumpahan darah. Ini adalah hal yang baik." Suara Ibu Suri Kerajaan Agrel, Senia, terdengar tenang. Wira segera menangkupkan tangan sambil berkata, "Ibu Suri sungguh bijaksana." Dia tidak berbicara lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, Senia berkata, "Para menteri yang terhormat, apakah ada hal penting yang perlu dilaporkan? Kalau nggak ada, mari kita mengakhiri pertemuan ini." Saat itu, Diandra langsung melangkah maju dan berlutut di lantai sembari berkata, "Yang mulia Ibu Suri, Wira adalah penjahat yang membunuh ayah hamba. Hamba memohon izin untuk membunuhnya sebagai penghormatan agar ayah hamba bisa beristirahat dengan tenang." Setelah mendengar ucapan itu, Wira sontak mengernyit. Saat ini, banyak pejabat kerajaan Agrel yang mengangguk setuju di belakang. "Benar, bunuh orang ini untuk membalas dendam Raja Tanui. Orang ini hanyalah sebuah pion yang nggak berarti. Membunuhnya nggak akan menimbulkan masalah. Dia adalah hadiah dari kerajaan Nuala. Kita bisa membunuhnya sesuka hati." Orang-orang mulai berkomentar, tetapi Wira tidak memedulikan mereka. Pada saat itu, Senia ikut berbicara. "Dalam perundingan antara negara, seorang duta nggak boleh dibunuh. Raja Tanui, apakah kamu nggak tahu tentang ini?" Diandra sontak mendengus dingin, lalu menjawab, "Yang mulia, alasan kerajaan Nuala mengutus orang ini adalah untuk membiarkan kita melampiaskan amarah. Hamba yang mengusulkan hal ini. Seperti yang telah diucapkan oleh para menteri, dia hanyalah sebuah pion yang tidak memiliki nilai. Apalagi, kita bisa berbohong dan mengatakan bahwa Wira telah menghina kerajaan Agrel sehingga dihabisi oleh prajurit kita. Bukankah bisa seperti itu?" Perkataan Diandra membuat Wira tersenyum. Dia membatin bahwa orang ini cukup pandai berakting. Jika benar-benar ingin membunuhnya, kerajaan Agrel pasti sudah melakukannya sejak lama. Untuk apa mereka menunggu sampai sekarang? Tampaknya, Senia sudah tidak sabar untuk menyingkirkan para pembangkang. Bab 700. Perkataan Diandra membuat semua orang mengangguk setuju secara serempak. Akan tetapi, Senia malah bertanya, "Wira, bagaimana pendapatmu tentang keinginan Diandra untuk membalas dendam ayahnya?" Wira menjawab sambil tersenyum, "Yang mulia, ini pasti hanya rumor yang disebarkan orang lain. Hamba sama sekali tidak membunuh Raja Tanui. Tolong jangan asal menuduh hamba atas hal ini." Lantaran mereka ingin bersandiwara, Wira juga tidak keberatan untuk menemani mereka. Diandra pun berkata dengan emosi, "Kurang ajar, kamu yang membuat misil itu dan menyuruh orang untuk menembak ayahku. Bisa-bisanya kamu nggak berani mengakuinya. Wira, kamu benar-benar seorang pengecut. Apa kamu nggak berani mengakui tindakanmu sendiri?" Mendengar perkataannya, Wira buru-buru melambaikan tangan, lalu berkata, "Hais, Raja Tanui, tolong jangan memfitnahku. Misil itu memang dibuat olehku, tapi aku nggak pernah memerintahkan pembunuhan ayahmu." Wira melanjutkan, "Lagi pula, dalam pertempuran antara dua pasukan dengan jarak yang begitu jauh, aku bahkan belum pernah melihat ayahmu. Jadi, bagaimana mungkin aku akan menyuruh orang untuk membunuhnya? Kemungkinan besar, itu adalah kesalahan. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki tentang siapa yang membunuh ayahmu dengan cermat setelah kembali." Bagaimana? Wira tidak akan mengakuinya. Dia bukan penakut, tetapi hanya mengikuti perkataan Diandra saja. Dasar licik. Apa kamu kira kamu bisa lolos begitu saja?" Ucap Diandra sembari langsung menghunuskan pedang panjangnya. Raut wajahnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Senia sontak menyela. "Raja Tanui, lancang sekali kamu. Ini adalah aula besar istana. Wira adalah seorang duta. Apakah kamu ingin membunuhnya untuk menciptakan kerusuhan di sini?" Sikap Senia tiba-tiba berubah menjadi tegas dan nada bicaranya terdengar menghardik. Raut wajah Diandra tampak sangat suram. Dia memandang ke arah ketiga raja, lalu menangkupkan tangan dan bertanya, "Raja-raja sekalian, kalian semua adalah saudara ayahku. Saat ini, orang yang membunuh ayahku ada di aula besar ini. Apakah kalian nggak ingin membalas dendam untuk ayahku?" Begitu kata-kata ini dilontarkan, ketiga raja itu tak kuasa membuka mata mereka secara serempak. Salah satu dari mereka yang bersosok gemuk tampak bangkit dari tempat duduknya, lalu menjawab sambil tersenyum. "Diandra, kita nggak perlu membicarakan masalah ini di depan umum. Bagaimanapun, orang ini adalah duta. Ibu Suri juga sangat menyukainya. Bukannya tindakanmu ini sama saja dengan melanggar perintah?" Diandra segera menjawab dengan kesal. "Raja Byakta, aku nggak bisa memikirkan hal itu sekarang. Aku hanya ingin membalas dendam untuk ayahku."
Kemudian, raja lainnya ikut menimpali. Diandra, mari kita membicarakan masalah ini nanti. Kita nggak mungkin membiarkan Wira mati begitu saja pada hari pertamanya di kerajaan kita. Raja Ararya, kenapa kamu juga berbicara seperti ini? Dia adalah bajingan yang sudah membunuh ayahku. Tanya Diandra, raja yang berbicara barusan adalah Raja Ararya. Saat Wira memperhatikannya dengan cermat, dia tampak serius dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tetapi malah memancarkan aura yang sangat berwibawa. Raja Ararya melirik Wira sejenak, lalu memandang Senia sembari berkata, "Yang mulia Ibu Suri yang berhak menentukan hidup atau matinya orang ini. Tapi, karena dia adalah duta negara lain, meskipun kamu ingin membalas dendam, sekarang bukanlah waktu yang tepat." Usai berkata demikian, Raja Ararya tidak berbicara lagi. Sementara itu, Raja Byakta hanya tersenyum dan duduk kembali. Wira memandang Raja Kresna yang masih diam dan tidak berbicara. Ekspresi pria itu sangat tenang, seolah-olah apa yang terjadi di sana tidak berhubungan dengannya. Melihat Raja Kresna yang hanya diam, Diandra pun tak kuasa bertanya. "Raja Kresna, kamu bahkan mengorbankan seorang mata-mata, demi membuat Wira kemari. Apa kamu nggak ingin membalas dendam untuk ayahku?" Pada akhirnya, Raja Kresna pun mendengus dingin. Namun, dia malah mengabaikan Diandra, lalu menatap ke arah Senia seraya berkata, "Hamba akan meminta penjelasan dari Ibu Suri tentang ini. Rendra telah menjalankan misi rahasia selama bertahun-tahun dan sekarang dia malah terungkap karena perintah Ibu Suri. Hamba juga membutuhkan kompensasi atas masalah ini." Wira memperhatikan situasi ini dengan terkejut. Ketiga raja yang ada di sini benar-benar cerdik. Sementara itu, Diandra sepertinya juga orang yang licik. Wira pun menghela nafas. Orang-orang di hadapannya sepertinya tidak akan mudah dihadapi. Apabila kerajaan Nuala yang memiliki musuh seperti ini masih mengalami masalah internal dan tak kunjung sehati, kemungkinan besar mereka akan jatuh dalam bahaya. Cepat atau lambat, kerajaan Nuala akan ditaklukkan. Saat ini, Senia tiba-tiba berseru. "Berhenti." Bab 701. Tepat pada saat ini, Senia tiba-tiba mendengus dingin, lalu memarahi. "Ini adalah aula besar. Diandra, aku memahami niatmu untuk membalas dendam ayahmu, tapi ini bukan tempat untuk meluapkan emosi. Jangan membahas masalah ini lagi. Bubarlah." Usai kata-kata itu dilontarkan, Wira melihat sosok di balik tirai bangkit dan pergi. Sementara itu, beberapa pengasuh juga membawa pergi sang kaisar cilik. Wira berkedip, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, "Selamat jalan, Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri." Ketika Wira hendak pergi, seorang dayang mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kemudian, wanita itu berkata, "Tuan Wira, Ibu Suri ingin bertemu dengan Anda." Wira tertegun sejenak. Bukannya Senia terburu-buru untuk bertemu dengannya. Bisa-bisanya dia memanggilnya di hadapan begitu banyak orang. Akan tetapi, karena itu yang diinginkan oleh Senia, Wira tentu harus menurut. "Mohon pimpin jalannya," ucap Wira. Setelah itu, si dayang membungkuk dan membimbing Wira ke arah dalam. Segera, mereka pun tiba di ruang kerja yang ada di kedalaman istana. Begitu berjalan masuk, Wira mendapati kaisar cilik yang sedang bermain di sana. Kini, ketika kaisar cilik itu melihat Wira, dia pun bertanya sambil tersenyum. "Apakah kamu adalah Tuan Wahyudi?" Wira agak terkejut, tetapi dia tetap menjawab sembari menangkupkan tangan. "Iya, hamba adalah Tuan Wahyudi. Aku sangat menyukai puisimu, terutama yang berjudul Mengenang Dirga dan Pantang Menyerah." "Tuan Wahyudi, bisakah kamu mengajariku cara menulis puisi?" tanya sang kaisar cilik sambil tersenyum. Penampilannya cukup polos dan lucu. Pada saat itu, Senia yang mengenakan jubah merah dan mahkota emas di kepalanya tampak mendekat. Kemudian, dia mencubit pipi kaisar cilik dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya seraya berkata, "Otto, pergilah bermain. Ibu ingin membahas urusan penting dengan Tuan Wahyudi." "Baiklah, Ibu," jawab Otto. Setelah itu, beberapa pengasuh membawa Otto keluar dari ruang kerja. Saat ini, Wira pun memandang ke arah Senia, sang ibu suri kerajaan Agrel. Dia masih begitu muda, tetapi sudah memerintah seluruh wilayah kerajaan Agrel. Wanita ini sungguh luar biasa. Selain kecantikannya yang menakjubkan, Wira juga mendapati sedikit karisma dan ambisi dalam matanya. Kini, Wira benar-benar memahami makna peribahasa dari seorang wanita sejati tidak akan kalah dari pria. Dia berhenti memandang Senia, lalu menyapa seraya menangkupkan tangan. "Yang Mulia." Senia yang duduk di sana tampak mengangkat tangannya dengan lembut seraya berkata, "Wira, nggak perlu bersikap sangat sopan. Silakan duduk." Wira pun duduk tanpa ragu di samping. Setelah itu, dia bertanya sambil tersenyum. "Yang Mulia, ada apa mencari hamba? Silakan langsung katakan saja." Senia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia malah berkata, "Wira, aku tahu kamu adalah seseorang yang mementingkan harga diri. Mungkin trikku agak lugas dan melukai harga dirimu, tapi aku benar-benar tulus. Apa kamu bisa menerima hal itu?" Wira sontak mengangguk karena tidak pernah menyangkal hal tersebut, lalu dia menjawab, "Hamba sangat mengagumi trik Yang Mulia. Hanya saja, hamba tidak akan pernah membelot ke kerajaan Agrel. Yang Mulia, sebaiknya Anda mengurungkan niat ini." Ketika mendengar itu, Senia tidak marah dan hanya berkata dengan tenang,
Aku tahu bahwa kamu mungkin merasa nggak puas, tapi kamu seharusnya tahu bahwa hidup dan matimu benar-benar berada di tanganku sekarang. Aku bukan sedang mengancammu, aku hanya sekadar memberi tahu tentang kebenaran yang ada. Bab 702. Senia menatap lurus ke arah Wira. Saat dia berkata demikian, Wira tidak merasakan adanya niat membunuh. Seperti yang Senia katakan, dia hanya ingin Wira menyadari kebenarannya. Wira pun tersenyum, lalu menjawab dengan santai. Yang mulia, Anda tidak mungkin membuat hamba datang kemari hanya untuk membunuh hamba, kan? Senia sontak tertawa begitu mendengar perkataan ini. Setelah itu, dia berkata, Wira, aku tahu kamu sangat cerdas. Ini juga alasan aku rela bersusah payah untuk mendatangkanmu ke kerajaan Agrel. Tapi, perkataanku barusan memang nggak salah. Nyawamu benar-benar dalam kendaliku, bukan hanya di kerajaan Agrel, bahkan di kerajaan Nuala sekalipun. Sikap Senia sangat mendominasi ketika mengucapkan kata-kata ini. Wira yang terkejut pun bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda juga melindungi keselamatan hamba di kerajaan Nuala? Senia menjawab sambil tersenyum, kekuatan kerajaan Agrel sudah jauh lebih besar daripada kerajaan Nuala. Terutama setelah kematiannya Dirga, kerajaan Nuala sudah makin melemah. Kamu seharusnya lebih tahu tentang ini daripadaku. Aku mengatakan ini hanya untuk membuat pembicaraan kita menjadi lebih nyaman. Selain itu, aku juga ingin membuatmu merasa tenang saja. Apakah kamu akan setia padaku atau kerajaan Agrel, sebenarnya itu nggak terlalu penting. Itu karena kamu juga memiliki sesuatu dan orang yang ingin kamu lindungi. Perkataanku benar, kan? Tanya Senia dengan ekspresi tenang. Wanita itu tampak tersenyum samar, tetapi itu malah membuat Wira terkejut. Senia yang sangat cerdas ini memang pantas menjadi ibu suri kerajaan Agrel. Dia sangat bijak, bahkan Wira pun merasa kagum. Wanita ini benar-benar menakutkan. Beberapa kalimat darinya telah mengungkapkan segalanya. Apalagi, dia memiliki alasan yang tidak bisa ditolak oleh Wira. Bukan karena memiliki kendali atas hidupnya, melainkan dia tahu bahwa Wira memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Senia bukan sedang mendekati Wira. Meskipun tampak seperti itu, sebenarnya dia sedang mengajaknya untuk bekerja sama. Taktik yang digunakan oleh Senia begitu halus. Ini benar-benar merupakan taktik sejati seorang kaisar. Hamba sudah mendengar tentang kehebatan yang mulia. Setelah bertemu dengan Anda hari ini, hamba benar-benar kagum, ucap Wira. Perkataannya ini bukan pujian semata, melainkan tulus dari lubuk hatinya. Senia membuka bibir merahnya yang lembut, lalu berkata sambil tersenyum. Baguslah kalau kamu memahami maksudku. Wira, bagaimana pendapatmu tentang apa yang baru saja terjadi? Itu hanya sebuah pertunjukan besar dan hanya permulaan saja, jawab Wira seraya tersenyum. Senia tak kuasa bertanya, aku membutuhkan kerja sama darimu. Apakah kamu bisa melakukannya? Wira berpikir sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk. Yang mulia sudah menyiapkan panggung pertunjukan dengan baik. Meskipun rumit, mungkin layak untuk dicoba. Hanya saja, bukannya tindakan Giandra hari ini terlalu jelas? Tanya Wira seraya mengernyit. Dia mengetahui niat Senia yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menekan ketiga raja. Meskipun Giandra terlihat bersih tegang dengannya hari ini, Wira tahu jelas bahwa pria itu adalah orang yang setia kepada Senia, bahkan, luar biasa setia. Jika ingin membunuhnya, Giandra dapat melakukannya di tengah jalan. Bahkan, hanya dengan menggunakan sedikit trik di ibu kota ini, Wira pasti akan kehilangan nyawa. Namun, Giandra malah memilih untuk bersitegang dengannya di istana dengan sikap yang keras dan tegas. Senia melakukan ini bukan hanya untuk memberikan ultimatum, melainkan juga untuk melindungi Wira. Pada awalnya, ketiga raja di ibu kota mungkin ingin membunuh Wira. Bukan, lebih tepatnya adalah Raja Araria dan Raja Byakta. Kedua orang ini ingin menyingkirkannya, bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Namun, tindakan Giandra hari ini telah membuat mereka ragu. Bagaimanapun, tidak sulit untuk membunuh seorang duta seperti Wira, tetapi bagaimana setelah membunuhnya? Mereka juga khawatir bahwa Senia akan menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan hukuman. Itu sebabnya, mereka lebih berharap bisa melihat Wira mati tangan orang lain. Setelah itu, mereka hanya tinggal memetik keuntungannya. Bab 703. Saat ini, Senia tak kuasa bertanya. Aku juga merasa bimbang, apakah mereka akan menyadarinya? Bagaimana menurutmu, apa yang seharusnya kulakukan selanjutnya? Wira menjawab dengan tenang, dilanjutkan saja. Senia buru-buru bertanya dengan raut wajah kebingungan. Kenapa? Bukannya kamu juga merasa bahwa mereka nggak percaya? Wira mengambil cangkir, menyesap sedikit teh, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Pertama, meskipun mereka curiga dan ada kemungkinan mengetahui tentang niat yang mulia sehingga bersikap waspada, tapi... Wira melanjutkan, kalau Giandra terus bersikap seperti ini dan tidak berhenti berakting, bahkan memperdalam ketidakpuasannya terhadap yang mulia, seiring berjalannya waktu, ketiga raja itu pasti akan mulai percaya. Wira menimpali. Selain itu, Giandra adalah Raja Tanui yang baru naik pangkat dan mengendalikan pasukan perbatasan, lantas bagaimana mungkin mereka tidak merasa iri? Jadi, lama-kelamaan mereka pasti akan percaya. Meskipun ada beberapa jejak yang jelas dan kesannya agak terburu-buru, itu bukan masalah besar.
Usai mendengarkan penjelasan Wira, Senia mengangguk sembari berkata, tapi, kita masih harus menghilangkan keraguan mereka. Setelah itu, Senia pun menatap ke arahnya. Alhasil, Wira pun merasa tidak berdaya sehingga bertanya. Yang mulia, hamba baru saja tiba di ibu kota kerajaan Agrel hari ini. Anda tidak mungkin ingin melibatkan hamba dalam situasi yang berbahaya, kan? Wira merasa agak tertekan. Tatapan Senia jelas mengisyaratkan bahwa dia ingin Wira yang menghilangkan keraguan mereka. Ini memang tindakan yang tepat dan harus segera dilakukan agar mereka tidak curiga, tetapi Wira merasa bahwa ini tidak adil untuknya. Aku akan memberimu kompensasi untuk masalah ini. Bagaimana? Tanya Senia seraya menutup mulutnya. Penampilannya yang seperti ini benar-benar sangat menawan. Wira tertegun sejenak, lalu bertanya tanpa sadar. Kompensasi. Kompensasi apa? Aku berencana untuk menjodohkanmu dengan Dewina. Bagaimana menurutmu? Jawab Senia sembari tersenyum. Hal ini membuat Wira makin kebingungan. Bekerja sama dengan orang yang cerdas memang sangat melelahkan. Senia berbicara tentang memberikan kompensasi, tetapi kompensasi macam apa ini? Ini jelas merupakan perangkap. Bisa-bisanya dia meminta Wira untuk menikahi Dewina. Senia benar-benar banyak akal. Wira pun berkata, Yang mulia, bukannya tindakan Anda sedang mendorong hamba ke situasi yang sulit. Bukan hanya Gyandra, sekarang malah bertambah Raja Kresna. Wira sungguh tidak bisa berkata-kata. Namun, Senia hanya berkata sambil tersenyum. Dari perkataanmu, sepertinya kamu juga tahu bahwa Raja Kresna adalah kubuku. Tapi, bukannya kamu pernah hampir dibunuh olehnya? Senia terlihat tersenyum lembut. Sebenarnya, sejak awal Wira sudah tahu bahwa Raja Kresna pasti adalah kubu Senia. Alasannya sangat jelas, yaitu Senia mampu mengendalikan Rendra dengan mudah. Mereka sendiri pasti paham tentang hal ini. Kini, sudah ada dua umpan. Yang pertama adalah Gyandra. Dia akan memainkan peran untuk berpura-pura berselisih dengan Senia, menggunakan alasan ingin membunuh Wira demi membalas dendam ayahnya. Yang kedua adalah Raja Kresna. Senia akan berpura-pura menjodohkan putrinya, lalu memaksa Raja Kresna berpura-pura berselisih dengannya. Senia bisa-bisanya memiliki banyak ide hanya dengan melontarkan beberapa kalimat. Itu benar-benar membuat Wira terkesan. Gyandra memang sasaran yang menarik, begitu pula dengan Raja Kresna. Sementara itu, Raja Ararya dan Raja Byakta sama sekali tidak bisa mengabaikan kedua orang ini. Kenapa? Apa kamu nggak bersedia? Dewina adalah wanita berbakat yang terkenal di kerajaan Agrel. Tuan Wira terkenal sebagai pria hidung belang, apakah hatimu nggak goyah? Tanya Senia. Kini, wanita itu menatap Wira dengan ekspresi yang sangat aneh.